Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Novita bersama kedua teman saya yaitu Nisrina dan Nengtia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dispersi kasar, emosi, dan suspensi. Pengertian dari sistem dispersi kasar adalah jenis sistem dispersi di mana partikel zat terdispersi memiliki ukuran relatif besar, yaitu lebih dari 1000 nanometer atau 1 mikrometer. Karena ukuran partikel yang besar ini, sistem dispersi kasar tidak homogen secara mikroskopis, dan partikel dapat terlihat dengan mata biasa atau dengan bantuan mikroskop cahaya. Ciri-ciri sistem dispersi kasar. Yang pertama, ukuran partikel 1000 nanometer. 2. Tidak stabil. Partikel dapat mengendap jika dibiarkan dalam waktu lama. Yang ketiga, dapat dipisahkan dengan penyaringan biasa. Selanjutnya, tidak tembus cahaya. Dan yang terakhir, partikel zat terdispersi tidak larut dalam medium pendispersinya. Contoh dari sistem dispersi kasar adalah campuran pasir dan air. Selanjutnya, campuran tepung dan air, lumpur, dan susu segar. Dispersi kasar ada emosi. Emosi adalah sistem dua cairan tak saling larut, misalnya minyak dan air, di mana salah satu cairan terdispersi dalam bentuk tetesan kecil di dalam cairan lainnya. Ciri-ciri emosi. Pertama, terdiri dari dua cairan yang tidak saling larut, misalnya minyak dan air. Yang kedua, bersifat tidak stabil, sehingga bisa memisahkan jika tidak diberi emulgator. Yang ketiga, biasanya tampak keruh. Yang keempat, memerlukan pengadukan atau emulgator untuk menjaga kestabilannya. Selanjutnya, ada komponen emosi. Komponen emosi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada fase terdispersi, yaitu cairan yang membentuk tetesan, misalnya minyak. Lalu yang kedua, ada fase pendispersi, yaitu cairan yang tempat tetesannya terdispersi, misalnya air. Lalu yang ketiga ada emulgator, yaitu zat penstabil. Contohnya lecitin dalam kuning telur, sabun, dan deterjen. Lalu ada contoh. Contoh emosi ada susu, lemak dalam air, mayones, minyak dalam air dengan emulgator dari kuning telur. Yang ketiga ada lotion kulit, campuran air dan minyak. Lalu yang keempat ada cat emosi atau paint, campuran zat warna dalam cairan pelarut. Selanjutnya ada jenis-jenis emosi. Ada yang pertama minyak dalam air atau WO. Minyak sebagai fase terdispersi, air sebagai fase kontinu. Fase terdispersi minyak, fase kontinu air. Contoh, susu, lotion, krim wajah ringan. Ciri-cirinya terasa dingin saat diaplikasikan ke kulit, lalu dapat dicampur atau dilarutkan dengan air, dan umumnya digunakan untuk sediaan topikal kulit dan oral. Yang kedua, ada air dalam minyak atau WO, water in oil. Air sebagai fase terdispersi, minyak sebagai fase kontinu. Fase terdispersinya air, fase kontinunya minyak. Contoh, krim pelindung kulit atau salep. Ciri-cirinya terasa berminyak atau lengket saat digunakan, tidak larut dalam air, lebih tahan terhadap penguapan, dan cocok untuk kulit kering. Lalu ada bahan penstabil untuk emosi, yaitu agar tetap stabil dan tidak cepat memisah, diperlukan zat pengemosi atau emulgator, seperti lecitin dari kuning telur, Tuen 80, gom Arab, dan emosi sintetis lainnya. Lalu ada karakteristik dari emosi, yaitu tetesan terdispersi berbentuk cairan, keruh dan tidak jernih, lalu rentan mengalami pemisahan fase, creaming atau breaking. Lalu yang terakhir ada diperlukan pengadukan dan penambahan emulgator. Selanjutnya ada pembuatan untuk emosi. Langkah-langkah umum yang pembuatan emosi adalah 1. Siapkan bahan-bahan.
dua cairan yang tidak saling larut, contohnya minyak sebagai fase terdispersi, air sebagai fase pendispersi, lalu emulgator sebagai zat penstabil seperti kuning telur, mengandung lecitin, sabun, deterjen, lilin emulsi untuk kosmetik, dan polisorbat, wen, span, dan lain-lain dalam industri. Yang kedua ada campuran cairan dan emulgator. Masukkan minyak ke dalam air sedikit demi sedikit sambil diaduk, lalu tambahkan emulgator ke dalam campuran untuk membantu menstabilkan emulsi. Yang ketiga, aduk atau dengan kuat. Gunakan pengaduk cepat, blender, atau homogenizer untuk memecah tetesan minyak menjadi sangat kecil dan merata dengan air. Proses tersebut disebut homogenisasi. Yang keempat, simpan dan diamkan. Setelah tercampur rata, emulsi disimpan. Jika stabil, cairan tidak akan cepat memisah. Dan emulsi yang baik akan tampak keruh, tetapi tidak memisah dalam waktu singkat. Selanjutnya ada suspensi. Pengertian suspensi adalah sistem dispersi kasar yang terdiri dari partikel padat yang tidak larut dan tersebar dalam medium cair. Misalnya, sediaan obat dalam bentuk serbuk yang harus dikocok sebelum digunakan. Suspensi terjadi ketika partikel padat berukuran besar, lebih dari 1000 manometer, dicampurkan ke dalam zat cair, tetapi tidak melarut dan hanya tersebar sementara. Jika dibiarkan, partikel akan mengendap ke dasar karena gravitasi. Ciri-ciri suspensi yaitu memiliki 6. Yang pertama ada ukuran partikel lebih dari 1000 nanometer. Yang kedua ada tidak homogen atau tampak sebagai dua fase. Yang ketiga dapat mengendap setelah dibiarkan beberapa saat. Yang keempat dapat disaring dengan saringan biasa. Yang kelima tampak keruh atau buram. Yang terakhir yaitu tidak menstabil tanpa pengadukan atau bahan tambahan. Contoh suspensi yaitu ada pasir dalam air, tepung dalam air, obat sirup kering yang harus dikocok sebelum diminum, ada lumpur, yang terakhir yaitu sari buah yang belum disaring. Di bawah ini ada contoh gambar mengenai tabel perbedaan dengan larutan dan juga koloid. Langkah-langkah umum pembuatan suspensi yang pertama yaitu siapkan bahan-bahan seperti zat padat tidak larut seperti tepung, pasir halus, kalsium karbonat atau kapur, obat kunyit atau sirup kering, zat cair, medium pendispersi biasanya air. Yang kedua campuran zat padat ke dalam cairan. Yang pertama adalah masukkan zat padat sedikit demi sedikit ke dalam air sambil diaduk. Yang kedua adalah gunakan pengaduk atau sendok untuk meratakan partikel dalam cairan. Yang ketiga yaitu aduk merata. Aduk terus sampai partikel padat tersebar merata dalam air. Yang terakhir yaitu hasilnya adalah cairan keruh di mana partikel tampak melayang tapi akan mengendap bila didiamkan. Di bawah ini ada juga contoh tabel mengenai perbandingan antara emulsi dan juga suspensi. Jadi kesimpulannya adalah dispersi kasar adalah sistem di mana zat terdispersi memiliki ukuran partikel yang besar dan tidak stabil secara alami. Emulsi dan suspensi adalah dua bentuk utama dari sistem ini. Emulsi adalah campuran dua cairan tidak larut, sedangkan suspensi adalah campuran zat padat dalam cairan. Keduanya memerlukan bahan stabil dan teknik khusus untuk mempertahankan kestabilan selama penyimpanan